Hello there, nama gua Dedi Sultan Wahid. Gua dari G3 Kesekretariatan NMB 280 310 30 Jadi, di sini saya akan menganalisis aplikasi manajemen PT Amarta Indah Otsuka. Jadi yang akan dibahas pertama itu lingkungan eksternal dan internal, etika dan tanggung jawab, perencanaan dan implementasi strategis, penetapan tujuan dan pengambilan keputusan, serta pengorganisasian dan struktur organisasi. Profil singkat. Awal sejarah Otsuka. Busaburo Otsuka merupakan putra seorang petani yang mendirikan perusahaan pabrik Tokushima di Jepang 1921-1946. Mulai pembuatan dari pertama yaitu infus. Kemudian putra sulung Busaburo mengambil alih perusahaan 1989. Pocari diluncurkan ke Indonesia berupa minuman asitonik yang mampu menggantikan ion dan cairan tubuh yang hilang. 1997 Otsuka merupakan perusahaan afiliasi dari Otsuka Farmasi. Dan kemudian Jepang memulai perjalanan di Indonesia dengan PT Kapal Indah Otsuka. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama Otsuka Farmasi dan Kapal Api dengan Pocari sebagai produk pertamanya. Kemudian 1999 Kapal Indah Otsuka merubah namanya menjadi Amarta Indah Otsuka. Faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu eksternal, ada eksekutif, presiden, direktur utama, presiden komisaris, presiden director, area sales manager, kepala cabang dan leader, administration supervisor, kasir, kepala gudang, data entry, grup yaitu PT Merapi Utama Parma, PT Otsuka Jaya Indah, PT Widra Bakti, PT Lutan Otsuka Chemical. Dan eksternal mikro, yakni pesaing, konsumen, pemasok, dan eksternal makro, ekonomi, sosial, dan politik. Etika dan tanggung jawab. Jadi di sini saya akan langsung menuju ke SR-nya saja. Jadi Pocari memiliki program Jatuh Hati Pocari Sweat yang dalam melakukan beberapa kegiatan, yakni pertama penanaman 1 juta pohon 2 April 2010, yaitu untuk menjaga kelestarian area hutan di sekitar area Tangkapanan atau catchment area di Winongan, Jawa Timur. Yang kedua yaitu perbaikan jalan desa Pasar Keling sebagai bentuk kepedulian PT Pocari pada warga desa Pasar Keling 2010 juga, tapi bulan Mei. Dan yang terakhir yaitu sunatan massal. Ini dalam bidang sosial. Pocari berpartisipasi dalam mengadakan sunatan massal di kantor desa Kutajaya yang diikuti oleh 68 anak, dan dalam acara ini mereka memberikan donasi sebesar 34 juta. Perencanaan dan implementasi strategis. Ada visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen. Dan misinya itu mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk memperoleh barang yang berkualitas atau produk yang berkualitas. Yang kedua itu menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen sebagai prioritas utama.
Yang ketiga itu menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Kemudian itu rencana jangka pendek Amarta Indah Cuka, yaitu di sini mengambil contoh di Medan. Perusahaan memusatkan perhatian pada pemasaran dan penjualan Pocari kemasan botol 2 liter yang baru saja dikeluarkan untuk pasar kota Medan. Implementasi strategi. Yang pertama itu business channel priorities. Yang kedua, organizational restructuring and capabilities, yang dimana di dalamnya ada 4 pendekatan operasional. Yang ketiga itu business service and revenue model. Yang keempat, marketplace restructuring. Yang kelima, market and product development strategy, yang mana PT Amarta Indah sudah menentukan market development-nya. Yang keenam, positioning and differentiation strategies, yang dimana PT Amarta Indah sangat mementingkan quality produk mereka untuk diperjualbelikan di luar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Analisis SWOT. Jadi saya akan langsung membahas strategi dari analisis SWOT ini. Yang pertama itu kelemahan dan kesempatan, yaitu ada memanfaatkan lisensi, terus mempertahankan hubungan dengan event-event besar, menambah lagi ukuran ataupun model produk. Yang kemudian terus kelemahan dan kesempatan, yaitu meningkatkan pemahaman para distributor untuk memperjelas keterangan di kemasan. Terus yang kekuatan dan ancaman, yaitu melakukan periklanan bahwa produk ini aman dari bahaya apapun. Kemudian kelemahan dan ancaman, yakni strateginya adalah memberi pemahaman secara detail terhadap distributor kalau barang ini aman untuk dikonsumsi. Penetapan tujuan dan pengambilan keputusan. Tujuan organisasi. Yang pertama, menjadi perusahaan puncak minuman isotonik yang diakui oleh dunia. Yang kedua, mengembangkan keberagaman solusi ilmiah yang berkontribusi demi kehidupan masyarakat dunia dalam bentuk yang inovatif dan kreatif. 3. Menciptakan tidak hanya produk minuman, tapi juga makanan kering. Pengambilan keputusan. Saya ambil dari keputusan pemilihan konsumen, yaitu dipengaruhi 2 faktor. Yang pertama, intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen. Yang kedua itu motivasi konsumen. Jadi, konsumen memiliki motivasi sendiri untuk menuruti keinginan agar dia beli produk atau membeli produk yang ingin dia beli. Pengorganisasian dan struktur organisasi. Pengorganisasian di PT Amarta Indah Cuka, yaitu terdiri dari beberapa, yakni pimpinan perusahaan sebagai kepala, pimpinan produksi yang bertugas mengawasi, kepala sarana dan prasarana yang membawai karyawan berhubungan sarana dan prasarana, kemudian kepala pemasaran mempromosikan produk-produk, terus bendahara umum untuk mengelola dan menganalisa sirkulasi keluar masuknya dana perusahaan. Terus yang terakhir ini adalah sekretaris, mengelola arsip-arsip file data-data yang berhubungan dengan perusahaan dan keluar masuknya surat dalam perusahaan PT Amarta Indah Cuka. Yang terakhir dari pembahasan yakni struktur organisasi PT Amarta Indah Cuka. Jadi yang paling atas bisa kita lihat sendiri yaitu pimpinan produksi, dan kemudian yang berjejer di bawah adalah bawahan-bawahan yang mengurus PT, mulai dari departemen HRD sampai departemen AMB.